Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali dalam muatan pelajaran PPKN tema 9, kayanya negeriku. Di sini Ibu akan membahas mulai dari subtema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Ibu yakin kalian masih ingat apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Ini merupakan salah satu hak bagi kita. Selanjutnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya sumber garam, sumber makanan seperti udang, cumi-cumi, dan ikan, juga tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Menjaga kelestarian terumbu karang dapat menjaga ketersediaan ruang bagi ikan untuk berkembang biak. Nah, ini merupakan kewajiban kita. Selanjutnya, contoh atau cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau atau racun saat menangkap ikan. Mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Perhatikan hak dan kewajiban di beberapa lingkungan alam berikut. Hutan. Hak kita adalah mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu, pohon sesuai aturan, dan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Sedangkan kewajibannya melakukan reboisasi apabila dilihat hutannya sudah gundul. Tidak menebang pohon secara berlebihan atau tebang pilih tanaman, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Selanjutnya, sungai. Hak kita dari sungai adalah menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sungai sebagai pembangkit energi listrik. Kewajibannya mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Kita menginjak ke subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan. 1. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, menggunakan sumber daya alam alternatif, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul, dan menerapkan sistem tebang pilih. Selanjutnya, hak terhadap lingkungan hutan adalah memperoleh udara segar, dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari, dan memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Hak dan kewajiban terhadap negara. Di antaranya, menaati peraturan, menjaga kelestarian lingkungan, wajib pajak, harus membayar pajak, artinya harus membayar pajak secara teratur. Mengikuti pendidikan dasar, artinya harus mengikuti pendidikan atau belajar. Membela negara, menjaga nama baik negara. Lalu hak terhadap negara, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum.
dan pemerintahan. Menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah, lalu mendapatkan pendidikan yang layak, dan memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, di sini terdapat hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Pertama, memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. Menikmati keindahan sumber daya alam. Memanfaatkan bahan bakar minyak, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi, dan memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Ini hak dari sumber daya alam. Selanjutnya, kewajiban. Kita harus membudidayakan tanaman pertanian dengan baik, menjaga kelestarian sumber daya alam, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, tidak diboroskan atau tidak memboros-boroskan, menjaga sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Menjelaskan kerjasama dan dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan, misalnya habis atau tercemarnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah perlu kerjasama dalam melaksanakan kewajiban. Tujuannya adalah agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Hak masyarakat dalam memanfaatkan air, misalnya digunakan untuk mandi. Kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Mematikan keran air saat tidak digunakan, menanam pohon di pekarangan rumah, tidak membuang sampah ke selokan, mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup, dan tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Upaya pelestarian kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang saja. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam yaitu bekerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, bergotong royong membangun sarana kebersihan, dan menanam bibit pohon di sekitar taman. Nah, ini merupakan tugas kita bersama, bukan perorangan. Selanjutnya, mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Kira-kira bagaimana caranya ya dalam melestarikan sumber daya alam? Tahukah kamu bagaimana usaha untuk melestarikan sumber daya alam? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Nah, ini merupakan contoh PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya, menangkap ikan dengan jaring tradisional, menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang gundul. Menjelaskan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan menyebabkan banjir. Baiklah anak-anakku, materi untuk
Tema 9, muatan pelajaran PPKN sudah Ibu sampaikan semuanya. Tugas kalian berikutnya adalah mengisi latihan mulai dari subtema 1 sampai subtema 3. Di sini sudah tertera halaman. Yang ini tidak dikumpulkan. Sedangkan latihan yang kedua, menentukan hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan, ada di buku pena 4D halaman 98. Kalian boleh cek di halaman 98. Tugas ini bukan tugas mandiri dan boleh dibantu oleh anggota keluarga yang ada di rumah. Hasilnya dikumpulkan untuk masuk penilaian. Baiklah anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.